Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan juga Ibu dosen, pembimbing, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Afwana Nuria Puspitasari bersama rekan saya. Desi Yulianti. Kami akan mempresentasikan hasil kerja praktik kami yang telah kami laksanakan di PT Bukit Asam Tbk dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Agustina Dia Setiawati dan pembimbing lapangan kami Ibu Resta Hajar Miftahul Janat. Seminar ini merupakan bagian dari laporan akhir mata kuliah kerja praktik pada program studi Teknik Kimia Universitas Pemula. Dalam seminar ini, kami akan membahas empat bagian utama, yaitu pendahuluan, profil perusahaan, tugas khusus selama kerja praktik, dan kesimpulan dari pengamatan yang kami lakukan. Baik, kita akan langsung mulai ke pemaparan yang pertama, yaitu pendahuluan. Baik untuk latar belakang, yang pertama itu ada Universitas Pamulang mewajibkan kerja praktik bagi mahasiswa teknik kimia sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap dunia industri. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman dalam mengoperasikan serta merancang sistem di industri kimia. Melalui kerja praktik, mahasiswa memperoleh wawasan teknik serta memahami dinamika dan tantangan industri secara langsung. Dan dalam pengujian ini, kerja praktik dilakukan di Laboratorium Penanganan dan Pengangkutan Batu Bara di PT Bukit Asam Tbk yang bergerak di bidang produksi batu bara. Adapun tujuan dari kerja praktik ini itu ada empat, yaitu yang pertama memahami dan menganalisis proses industri batu bara, yang kedua meningkatkan kompetensi teknis dan praktis mahasiswa, dan yang ketiga ada membangun sinergi antara dunia akademik dan industri, serta yang keempat adalah sebagai pemenuhan persyaratan akademik program studi. Lalu ada manfaat kerja praktik itu bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman langsung di dunia industri, mengasah keterampilan teknis, serta menerapkan teori perkuliahan dalam kasus nyata. Dan bagi institusi pendidikan itu meningkatkan relevansi kurikulum, memperkuat kerjasama dengan industri, dan memperoleh wawasan tentang perkembangan teknologi. Dan bagi industri, terutama untuk PT Bukit Asam Tbk, itu untuk mendapatkan kontribusi analisis ilmiah, menjalin kerjasama dalam pengembangan SDM, dan memperkenalkan lingkungan kerja kepada calon tenaga kerja. Dan untuk secara umum, itu kerja praktik mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang teknik kimia melalui kolaborasi antara akademisi dan dunia industri. Baik, kita akan masuk ke pemaparan yang kedua, yaitu profil perusahaan. PT Bukit Asam Tbk merupakan perusahaan milik negara yang beroperasi di sektor penambangan batu bara yang awalnya bernama PN Taba, namun kini perusahaan ini berada di bawah holding industri pertambangan dengan nama PT Bukit Asam Tbk. Lalu ada lokasi PT Bukit Asam Tbk, Tanjung Inim, Sumatera Selatan. Itu Dan lokasi pertambangan PT Bukit Asam Tbk itu ada tiga. Yang pertama itu ada di Tambang Batu Bara Air Raya, terus ada di Tambang Bangko Barat, terus ada di tambang di daerah Kalimantan, begitu. Adapun untuk produk perusahaan PTBA sendiri itu ada batu bara termal yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap yang merupakan produk utama dari PTBA sendiri. Kemudian ada pabrik hilirisasi batu bara melalui kerjasama dengan mitra strategis untuk mengubah batu bara menjadi dimethyl ether sebagai alternatif energi pengganti LPG. Kemudian ada pengembangan energi terbarukan seperti pembangunan PLTS di area bekas tambang dan kantor-kantor operasional PTBA.
Ada juga ekspansi bisnis kimia batu bara yang termasuk rencana produksi pupuk dan bahan kimia berbasis batu bara sebagai bagian dari hilirisasi. Selain itu ada pemanfaatan lahan pasca tambang dan proyek-proyek berkelanjutan seperti agroforestry dan juga ekowisata. Lalu laboratorium penanganan dan angkutan batu bara itu tempat kerja praktik kami dilakukan. Dan di sini proses pengujian sampel batu bara termasuk nilai kalor dan kadar sulfur. Dan di sini juga dilakukan sebelum batu bara dipasarkan atau digunakan. Baik, kita akan masuk ke pemaparan yang selanjutnya, yaitu tugas khusus. Adapun tugas khusus kami selama kerja praktik ini adalah menganalisis pengaruh waktu penyimpanan dan kondisi penyimpanan terhadap nilai kalor dan kadar sulfur sampel kontrol batu bara di laboratorium PAB PT Bukit Asam Tbk. Lalu ada sampel kontrol. Apa sih itu sampel kontrol? Sampel kontrol adalah sampel standar yang digunakan sebagai acuan untuk membandingkan perubahan karakteristik batu bara. Dan tujuannya itu untuk mengetahui apakah penyimpanan mempengaruhi kualitas batu bara seiring berjalannya waktu. Dan nilai kalor batu bara itu di dalam industri pertambangan batu bara nilai kalor digunakan sebagai penentu kualitas batu bara. Nah, kalori dengan standar yang rendah itu di sekitar di bawah 500 5.100. Lalu ada kalori sedang itu di antara 5.100 sampai 6.100 dan kalori tinggi itu di atas 6.100 sampai 7.100 dan yang kalori sangat tinggi itu berada di rentang 7.100 hingga 7.100 hingga 8.000 dan kalorimeter bom itu suatu alat yang digunakan untuk menentukan panas yang dibebaskan oleh suatu bahan bakar dan oksigen pada volume tetap. Baik, selanjutnya kita masuk ke kadar sulfur batu bara. Batu bara sendiri adalah batu bara dengan kadar sulfur tinggi memiliki nilai jual yang rendah karena dapat menghasilkan gas SO2 atau SO3 saat dibakar yang dapat menyebabkan hujan asam dan merusak pemanasan lengas pada boiler pembangkit listrik. Jika digunakan sebagai kokas metalurgi untuk pembuatan baja, sulfur tinggi dapat mencemari baja tersebut. Selain itu, kandungan sulfur juga mempengaruhi nilai kalor batu bara. Di mana semakin tinggi nilai sulfurnya, maka akan semakin rendah nilai kalor dan begitu juga sebaliknya. Kualitas kalori batu bara dipengaruhi oleh mineral dan mineral mater penyusunnya. Dan kandungan sulfur dalam batu bara bersifat heterogen bahkan dalam satu SIM yang sama. Baik, di sini ada instrumen analisa yang digunakan. Itu untuk kadar sulfur kita menggunakan SC632 sulfur analyzer dan untuk melakukan uji nilai kalori kita melakukan menggunakan bom kalorimeter masing-masing dengan standar pengoperasian laboratorium. Dan untuk bahan analisa batu bara itu kita menggunakan 6 sampel kontrol batu bara berdasarkan tahun pengumpulan dari 2022 hingga 2024 dan suhu penyimpanan dengan suhu ruang yang kita beri label B dan 20 derajat Celcius kita beri label A. Dan di situ ada sampel standar UP batu bara dari tahun 2022 dengan suhu ruang dan 2022 dengan suhu 20 derajat dan sampai 2024 dengan suhu ruang dan 2024 dengan suhu 20 derajat Celcius. Dan tujuannya itu untuk membandingkan pengaruh suhu dan lama penyimpanan terhadap kualitas batu bara. Baik, kita akan masuk ke prosedur pengujian. Yang pertama itu ada prosedur kerja pengujian nilai sulfur, di mana contoh batu bara yang kita
Setelah preparasi kita timbang sebanyak 0,15 gram. Kemudian contoh itu ditimbang dan dimasukkan ke combustion booth. Lalu sampel akan diinput namanya pada komputer yang telah terhubung dengan alat SC632 sulfur analyzer. Kemudian sampel akan dimasukkan ke dalam sulfur analyzer seperti gambar yang kedua yang di tengah. Kemudian kita tunggu hingga mesin selesai menganalisa dan hasil terbaca oleh komputer. Setelah itu, sampel dikeluarkan dan sampel selanjutnya dimasukkan sesuai urutan. Lalu untuk prosedur kerja bom kalorimeter itu yang pertama, sampel batu bara yang telah dipreparasi ditimbang sebanyak 1 gram dan ditempatkan di crucible. Lalu dipasang cotton fuse pada combustion vessel dan kemudian dipasang crucible pada sampel holder dan dimasukkan combustion vessel atau combustion bomb ke alat bom kalorimeter dan kemudian dioperasikan alat tersebut. Buka kalorimeter, keluarkan combustion vessel atau combustion bomb, dan tampung air sisa pembilasan ke dalam Erlenmeyer dan hasil nilai kalor akan keluar di komputer. Baik, kita akan masuk ke pembahasan. Untuk grafik yang saat ini muncul adalah grafik tentang nilai koreksi sulfur yang telah kami peroleh selama analisa berlangsung. Yang teman-teman bisa lihat, pada awal pengujian tanggal 17 Januari, kategori 2023A memiliki kadar sulfur yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kategori lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa suhu 20 derajat Celcius sulfur dalam sampel tahun 2023 lebih reaktif atau mengalami perubahan yang lebih drastis dibandingkan tahun lainnya. Kemudian pada tanggal 21 Januari, kadar sulfur pada kategori 23A mengalami penurunan drastis mendekati kategori lainnya. Ini mengindikasikan bahwa proses stabilisasi sulfur setelah beberapa hari penyimpanan pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian, pada tanggal 22 Januari hingga 30 Januari, kadar sulfur hampir semua kategorinya stabil dan tidak menunjukkan fluktuasi besar. Kemudian, pada tanggal 4 Februari terjadi lonjakan yang signifikan untuk kategori 2023A dan 2023B. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan reaksi kimia atau faktor eksternal lain yang mempengaruhi kadar sulfur. Namun, setelah lonjakan ini, kadar sulfur kembali turun, tepatnya pada tanggal 5 Februari. Kategori 2024A dan 2024B menunjukkan sedikit peningkatan kadar sulfur pada tanggal 6 Februari, tetapi secara keseluruhan tetap stabil. Penyimpanan pada suhu ruang cenderung menghasilkan kadar sulfur yang lebih stabil dibandingkan pada suhu 20 derajat Celcius, terutama pada sampel tahun 2023, di mana variasi kadar sulfur pada suhu 20 derajat Celcius lebih besar dibandingkan suhu ruang. Secara keseluruhan, kadar sulfur dalam sampel batu bara mengalami perubahan signifikan pada awal penyimpanan, tetapi cenderung stabil setelah beberapa waktu. Lonjakan pada 4 Februari menunjukkan adanya faktor lain yang mungkin mempengaruhi kadar sulfur. Sementara penyimpanan pada suhu ruang tampaknya lebih konsisten dibandingkan penyimpanan pada suhu 20 derajat Celcius. Lalu pada grafik nilai kalori gross berdasarkan hasil pengujian yang kami lakukan dapat dilihat bahwa sepanjang periode pengujian dari Januari sampai Februari, nilai kalori batu bara tetap stabil tanpa perubahan yang signifikan dan tidak ditemukan pola peningkatan atau penurunan drastis. Dan sampel 2022 memiliki rata-rata nilai kalor 5.893 kalori gram dengan suhu 20 derajat Celcius dan 5.859 dengan suhu ruang. Dan sampel 2023 memiliki nilai kalor tertinggi, yaitu 7.176 kalori per gram dengan 20 derajat Celcius dan 7.198 dengan suhu ruang. Dan sampel 2024
berada di antara keduanya dengan rata-rata 6.823 dengan 20 derajat Celcius dan 6.827 di suhu ruang. Dan walaupun terdapat sedikit variasi antar tanggal, tetapi rentang perbedaan nilai kalor tetap kecil. Dan ini menunjukkan bahwa waktu penyimpanan tidak berpengaruh besar terhadap nilai kalor. Dan ini juga menunjukkan bahwa faktor penyimpanan tidak mempengaruhi kualitas energi batu bara dalam jangka waktu yang singkat. Dan tidak ada perbedaan signifikan antara penyimpanan di suhu 20 derajat Celcius dan suhu ruang. Secara keseluruhan, nilai kalor batu bara tetap stabil selama periode pengujian dengan perbedaan kecil antar tahun, tetapi tanpa degradasi signifikan akibat penyimpanan. Untuk kesimpulan pada seminar ini adalah kondisi penyimpanan dan waktu berpengaruh terhadap nilai koreksi sulfur, tetapi tidak selalu konsisten. Penyimpanan pada suhu 20 derajat Celcius awalnya meningkatkan kadar sulfur sebelum stabil, terutama pada sampel 2023. Waktu juga mempengaruhi penurunan dan stabilitas sulfur, meskipun ada lonjakan pada 4 Februari yang menunjukkan faktor lain berperan. Sementara itu, nilai kalor gross dengan satuan persen ADB tetap stabil tanpa perubahan signifikan dan perbedaan suhu penyimpanan tidak berdampak besar. Secara keseluruhan, kualitas batu bara tetap terjaga selama periode penyimpanan yang singkat. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami siap menerima masukan dan terima kasih.